beras orang miskin. Ini otaknya di mana? Kebun binatang. Di mana harimau mati? Di kebun binatang. Setelah diperiksa perutnya kosong, Bu. Kenapa perutnya kosong? Karena anggaran makan hewan di kebun binatang dikorupsi. Cari beritanya. Ini Ustadz ini marah atau lapar? Tadi waktu saya berdiri, saya pertama ngelihat, kan masih gelap tadi, saya lihat di balik tembok ini banyak orang seperti pakai mukena, pakai jilbab. Begitu sudah ada cahaya, rupanya daun tembakau. Tadi saya lihat seperti banyak perempuan. Kenapa mereka di balik tembok? Itulah mata sudah tua. Maksud saya, kalau kebetulan mata saya lama ngelihat ibu bapak, saya mohon maaf, jangan tersinggung, jangan suuzon. Saya ini sudah tua, Bu, mata saya rabun. Saya ini nggak bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis. Tadi anak kecil kelihatan, ya kecil kelihatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gula itu kalau dia masuk ke aliran darah mata, glukoma, rabun mata. Gula kalau dia masuk ke gigi, namanya sakit berlobang giginya. Makanya anak-anak jangan dikasih makan permen coklat. Ibunya sudah jangan makan coklat, tetap giginya rusak. Kenapa? Neneknya ngasih dan ibunya nggak berani ngelarang. Ini peristiwanya betul atau bohong? Aku semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang Islam itu kalau sholat itu sujud? Karena supaya darahnya mengalir ke otak. Tapi kenapa orang Islam banyak yang sakit? Karena darahnya belum ke otak, dia sudah berdiri, darahnya baru sampai tengkuk. Makanya sujudnya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sedikit-dikitnya tasbih itu 3, sedangnya 5, paling afdal 7. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, 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 subhana rabbiyal a'la. Barulah sempurna darah itu turun dari jantung ke otak, maka sehat walafiat. Sekarang orang Islam sholat tasbihnya 3, satu nafas Allah, kayak dapat goreng panas. Apa ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat kiai tadi sholat, lama sujudnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mudah-mudahan kita juga sholat kita khusyuk insyaallah, amin. Allah, Ustaz Somad itu ngomong aja. Tadi saya lihat dia sholat cepat sekali, terlambat. Terlambat datang. Kenapa Ustaz bisa terlambat datang? Yang nggak tahu. Saya dikasih tahu, Ustaz Somad mesti siap jam 4, ini tempatnya jauh, ternyata dekat. Betul kata protokol tadi, yang jauh sudah dekat, yang dekat sudah jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang-orang yang mengatakan Al-Quran ini enggak relevan, Al-Quran ini enggak relevan, coba kasih Quran, suruh dia baca. Jangan-jangan dia enggak bisa baca Quran. Baca aja enggak bisa, apalagi tahu makna dan artinya. Ngejek-ngejek Quran. Mudah-mudahan dengan ngejek-ngejek Quran dia belajar baca Quran, dia pahami arti Al-Quran, mudah-mudahan dapat hidayah. Jangan terlalu benci, karena nanti jadi jatuh hati. Kalau Tuhan punya kelinci, jangan dipotong dengan jati. Jangan terlalu benci, nanti jatuh hati. Karena benci dan cinta letaknya sama-sama di hati. Kalau saya lihat dari wajah-wajah bapak ibu ini adalah wajah-wajah yang hatinya bersih, tidak ada benci sama sekali.
Kalau mereka ini hatinya benci, pasti dia marah. Ngapain Ustadz Abdul Somad itu dimuliakan, dikasih pentas, pakai karpet 2 lapis, pakai kursi, kami di bawah. Ibu, saya bukan yang paling tinggi di sini, Bu. Yang lebih tinggi adalah mereka. Hai guys. Di atas langit masih ada langit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah dengar cerita Ashabul Kahfi? Ini mereka nggak jawab gara-gara Ustaz Somad dari awal sudah bilang jangan dijawab. Berapa lama Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua? Salasami'atin wazdadu tis'ah. Salasami'atin 300 tahun. Wasdadu tis'a lebih 9. 300 tahun lebih 9. Apa ini kalimat seperti ini? Kenapa Allah nggak langsung aja bilang 309 tahun? Kan selesai. Tapi bunyi kalimatnya 300 tahun lebih 9. Kenapa mesti disebut 300 lebih 9? Ternyata kalau dihitung menurut Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, nampung ember. Oktober, November, Desember nampung ember karena hujan lebat dan nggak bisa nanam tembakau karena kena hujan. Ternyata kalau dihitung menurut Januari, Februari, memang dia 300 tahun. Berapa tahun? 300. Tapi kalau dihitung menurut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 309 tahun. Paham? Apanya yang paham? Karena dalam 1 tahun Januari, Februari berlebih 11 hari kalau dihitung dengan Muharram, Safar. Makanya kalau nanya umur orang, Ustadz umurnya berapa? Menurut Januari atau Muharram? Saya ini jelita. Bapak tahu arti jelita? Jelang 50 tahun. Kalau dihitung Januari, Februari, saya ini belum 50 tahun. Tapi kalau dihitung Muharram, Safar, sudah lewat 50 tahun. Karena dalam 1 tahun lebih 11 hari. Maka kalau 1 tahun lebih 11 hari, maka dalam 300 tahun lebihnya 9 tahun. 300 tahun menurut Januari, Februari, 309 tahun menurut Muharram, Safar. Saya sampai hari ini nggak tahu apa arti nama bulan-bulan Masehi itu. Mei, bulan Mei. Saya lahir bulan Mei. Ustaz lahir bulan apa? Bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Ibu kalau ditanya orang umurnya berapa, tanya dulu menurut Januari atau Muharram. Selamat ya, umur kamu sudah 30 tahun. Kata siapa 30 tahun? Sudah 33 tahun. Kalau dilihat pakai, siapa yang bisa menghitung ini? Ahli matematika. Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar matematika di fakultas matematika. Lalu datang dari mana ini Al-Quran ini? Orang beriman mudah saja. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ustadz Somad, besok kita datang ke TVRI ya. Ya, Televisi Republik Indonesia. Acaranya apa? Acara tentang ibu mengandung. Hah? Ibu mengandung? Saya bukan dokter SPOG, spesialis obgyn. Dokter yang ngurus ibu mengandung itu namanya spesialis obgyn, bukan spesialis jin. Kalau yang ngurus tulang belakang namanya SPOT, spesialis ortopedi tulang. Ini spesialis obgyn. Besok Ustadz Somad duduk dengan spesialis obgyn di TV. Terus saya ngurus jin. Enggak, Ustadz bacakan ayat-ayat tentang kandungan perempuan. Waduh, ini yang paling berat karena saya belum pernah Manusia itu diciptakan dari nutfah
hari nutfah berubah menjadi alaqah darah, 40 hari berubah menjadi daging, 40 hari berubah menjadi tulang. Memang jam segini jam lewat pesawat. Nutfah 40 hari berubah menjadi darah, 40 hari berubah menjadi daging, 40 hari berubah menjadi tulang. Fakasaunal izama lahma, lalu tulang itu kami balut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, lalu dia menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, jadilah dia makhluk yang sempurna. Pertanyaannya, itu ayatnya dalam Al-Quran Bapak Ibu. Pertanyaannya, Nabi Muhammad bisa tahu itu dari dokter mana? Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Quran ini tidak relevan, ambil Quran itu sumbatkan ke mulutnya. Gak relevan, bawa dia ke jembatan Suramadu, terus cemplungkan ke dalam. Setuju? Jangan. Ini main cemplung-cemplung aja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Allah, saudara kami yang belum dapat hidayah, lembutkan hatinya untuk belajar baca Quran, memahami Quran, dapat hidayah, dan dialah yang memperjuangkan Al-Quran di Indonesia insyaallah. Amin. Saya kadang-kadang ceramah itu judulnya bagaimana kita menjadi ikhlas, bagaimana kita cinta Nabi. Tapi di Nurul Jadid ini judulnya keren, relevansi Al-Quran di zaman digital. Kayak judul seminar, hampir masuk neraka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika saya tanya itu dokter spesialis objin, dia punya praktek di Simpang 3 Pekanbaru. Pak dokter, ya, Bapak tahu manusia itu dari sperma berubah jadi darah, berubah jadi daging, berubah jadi tulang, baru kemudian jadi manusia. Dari mana belajarnya? Fakultas Kedokteran Pak Ustadz. Lalu Nabi Muhammad tahu itu dari mana Pak dokter? Saya pun nggak tahu Pak Ustadz. Saya pernah menanyakan itu kepada dokter spesialis objin dari Amerika waktu kami seminar. Saya tanya dokternya, Pak dokter nanya sama dokter? Iya. Berarti sesama dokter juga saling bertanya. Apa yang Pak dokter tanya? Saya tanya sama dokter Amerika itu, dalam Al-Quran Nabi kami membacakan ayat manusia berubah dari sperma jadi darah, jadi daging, jadi tulang, dibalut sempurna. What is your opinion? Apa pendapat anda wahai dokter spesialis objin Amerika? Dokter Amerika itu menjawab, mungkin Nabi kamu itu sudah punya mikroskop. Nabi nggak punya mikroskop, Nabi nggak punya kertas, Nabi nggak punya pena, karena Nabi nggak bisa nulis baca. Inilah kebenaran Al-Quran yang akan disingkap, akan diungkap oleh manusia akhir zaman. Mudah-mudahan yang akan mengungkap itu adalah anak-anak kita yang pada hari ini menjadi penghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini Nurul Jadid ini masuknya pintunya dari mana? Kami tadi dibawa dari belakang, jalan tersempit di Asia Tenggara, sampai saya ngelihat pinggir kanan kiri itu jantung saya berdenyut. Pas ngelihat jalan itu, kenapa? Mobilnya minjam.
takut kalau rusak ganti. Padahal jalan pintunya besar. Karena jalan ini tidak bisa dilewati, sudah dikapling jamaah. Inilah tukang kapling-kapling jalan. Mereka ini sudah mengkapling surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dari jam berapa tadi ibu? Jam 4, setengah 4. Allahu Akbar. Begitulah mereka ingin mendapatkan janji Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Kalau setengah 4 dia sudah sampai di sini, berarti bangunnya jam 3. Jam 3 dia bangun, mandi, bersih, sholat tahajud, berzikir, baca Quran. Setelah itu dia baru kemari. Ibu nggak tidur tadi malam? Nggak sempat tidur? Memang nggak tidur Pak Ustadz. Kenapa? Karena sejak kemarin nonton Argentina nggak bisa tidur. Ronnya kok nggak turun-turun dari tadi? Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh cuci wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan sampai siku. Cuci tangan sampai siku. Sekarang orang cuci tangan, dia hidupkan keran, sikunya dicuci sampai ujung. Padahal bunyi ayatnya wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, sampai jengkol, tangan sampai siku. Misalnya ibu wudhu, hidupkan keran, lalu airnya dicuci dari siku sampai ujung, apakah wudhunya sah? Hebat, langsung jawab sah. Kenapa dia jawab sah? Orang dia tiap hari begitu. Misalnya saya mau wudhu, tapi saya nggak mau cuci muka, cuci tangan, kepala, telinga, kaki, saya nggak mau. Saya pergi ke tepi sungai, jembatan Suramadu, lalu saya niat nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala, nyemplung. Apakah wudhunya sah? Enggak sah menurut mazhab Syafi'i, karena menurut Syafi'i mesti tartib, wajah dulu, tangan, kepala, telinga, baru kaki. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi sah. Kalau kaki duluan, ya kebetulan dia terjun kaki duluan, sah. Kepala duluan, salto, kepala duluan, sah. Tangan duluan, sah menurut mazhab Hanafi. Tapi jangan campur-campur mazhab, kita tetap pakai mazhab Syafi'i. Seperti bapak yang tidak bisa mencampur ibu dengan perempuan yang lain di hatinya. Kenapa saya ceramah di Nurul Jadid ini bawaannya mesra ya? Mungkin karena yang hadir ini orang yang hatinya sedang berbunga-bunga. Saya juga sekarang sedang berbunga-bunga. Kenapa? Karena sorbannya bunga-bunga. Insyaallah tabarakallah. Ibu ada rasa pusing, sakit kepala? Enggak. Kalau ada jangan cemas, ambulan sudah siap. Kiri, itu betul, serius. Gratis. Inilah mobil yang disediakan Nurul Jadid, gratis. Syarat naik mobil ini cuma 2, sakit mati. Ada yang mau? Saya ke Pulau Madura bulan Maret 2019. Hotel yang saya nginap malam ini, Berlian Cahaya, itu adalah hotel yang sama saat saya habis ceramah subuh balik ke hotel, dapat WhatsApp dari adik saya, ibu meninggal. Mestinya saya nggak bisa masuk lagi ke kamar hotel itu karena trauma. Tapi kenapa setiap tahun saya nginap di situ? Dipaksa panitia untuk mengenang. Enggak, saya nggak bisa ganti. Saya justru minta untuk menghangatkan lagi hati saya. Jadi saya setiap ke Pulau Madura ini mengenang detik-detik bagaimana saya selalu setiap ke Pulau Madura ini merasa ini adalah 2019.
Di pagi itulah adik saya ngelapor, rumah sakit nggak mau ngasih ambulan. Ustadz marah atau dendam? Sakit hati. Tapi katanya nggak boleh sakit hati Pak Ustadz. Saya nggak marah, cuman ingat aja dikit. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang ada ambulan. Nggak mau rumah sakit itu ngasih ambulan, karena mau dibawa dari Pekanbaru ke kampung di Sumatera Utara 600 km 12 jam naik mobil. Nggak mau rumah sakit itu ngasih ambulan. Marah saya. Maka saya katakan kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat, mesti ada mobil ambulan. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat sekarang ambulannya 2 dan nggak pernah dipakai karena nggak ada yang sakit dan nggak ada yang meninggal. Dan kemarin ada yang ngasih ambulan ke rumah, Ustadz Somad kami mau ngasih hadiah. Apa? Mobil. Masya Allah mantap, saya pikir. Mana mobilnya Pak? Saya lihat ambulan lagi. Makanya kalau berdoa itu jangan terlalu serius. Itulah waktu mak saya meninggal, saya terlalu serius minta ambulan, datang 3 nggak terpakai. Kalau serius itu, kalau mau doa serius minta istri. Bagi yang belum nikah, Bu ini mau marah aja. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera ketemu jodoh. Saya perhatikan di Pulau Madura ini kalau ceramah-ceramah, pentasnya itu memang betul-betul cuat. Coba lihat pentas. Tadi malam kayak manten, ini subuh pengantin baru. Burung-burung berterbangan. Begitulah mereka orang Madura itu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan cinta mereka itu begitu. Mungkin mereka nikah pun biasa aja, tapi kalau sudah pengajian semuanya perfect, sempurna. Di sini di Pulau Madura ini yang menutup aurat pakai jilbab itu bukan cuma manusia, tiang pun pakai hijab. Ya, hijab. Padahal kalau dibuka, saya sudah banyak ceramah Bapak Ibu, dari Sabang sampai Papua, sampai ke Malaysia, ke Kamboja, macam-macam pentas sudah saya lihat. Saya pernah ceramah, atapnya terpal aja, tiangnya kelihatan auratnya. Tapi di sini begitulah mereka. Kenapa? Ini mengamalkan hadis Nabi, innallaha jamil, Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, suka kepada keindahan. Makanya semalas-malasnya orang Islam, wajahnya pasti bersih karena wudu. Kalau wudu itu digosok, jangan sampai ketemu sama orang tai mata sebesar bakso. Kuntum ila salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Telinganya dibersihkan, basahkan tangan kelingking ini ya, telunjuk dengan ibu jari, yang ini dari atas. Ini sekarang banyak yang wudhu basah. Jangan sampai mukanya bersih, giginya bersih, tapi lubang telinganya ada rumah Spiderman. Bersih. Kakinya bersih, kaki digosok, kelingking masuk ke celah-celah jari kaki, kukunya dipotong. Jangan sampai kita sholat, ruku, ngelihat ini sebelah ini orang apa Dracula, kukunya panjang-panjang. Apalagi selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua menjaga kebersihan kita. Saya sudah 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, 3 malam ini saya mandi sebelum subuh. Tadi pun juga mandi sebelum subuh, segar fresh, karena kebiasaan saya dari dulu mandi sebelum subuh. Pesan emak saya, kau kalau mau badan kau sehat, mandi sebelum subuh, sehingga waktu sholat subuh itu kau segar fresh. Tapi nggak wajib, sunat orang dalam Islam ini banyak mandi. Masuk Islam mandi, habis melahirkan
mandi wiladah, habis nifas mandi, habis haid mandi, mohon maaf, junub mandi, hari Jumat mandi. Ada anak muda tempat kami mandi terus Pak Ustaz, nggak tahu kenapa dia mandi, yang penting dia jaga kebersihan. Dan itu dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah suka melihat orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka melihat orang yang suci. Ibu-ibu, bapak-bapak ini orangnya adalah suci wajahnya, suci hatinya, insya Allah. Sekarang orang hanya mementingkan wajah, pakai skincare 3 bulan, muka putih, tangan hitam. Ustaz Somad ini ceramahnya kok nyinggung perasaan terus ya. Saya nggak ada nyindir, saya waktu ngomong itu wajah saya kan kesana kan, nggak ada nyindir Bapak Ibu. Makanya kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, pernah ada jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada ibu yang tersinggung, bapaknya takut meninggal. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Di tempat-tempat lain saya tausiah bunganya cantik, pas dilihat dari depan plastik, tapi di Nurul Jadid plastik juga. Asli saudara, asli. Langsung Pak Kiai bilang asli, kata Pak Kiai. Macam saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang banyak orang menipu dirinya sendiri, wajahnya juga ternyata plastik. Nama operasinya oplas, operasi kresek. Dagu kresek, hidung kresek, bulu mata kresek. Memanglah manusia zaman ini zaman edan, sudah bagus-bagus. Ini bulu mata atau alis? Alis. Memanglah manusia zaman ini sudah diciptakan Allah alis melengkung, malah dicukur, dibuat lurus. Gara-gara apa? Gara-gara nonton film Jepang. Karena orang Jepang itu alisnya macam samurai. Sama Allah aja dia nggak percaya, apalagi sama kamu guys. Perempuan yang seperti ini tidak ada di Pamekasan, ini adanya di Konoha. Allahu Akbar, sudah jam 6. Tadi saya berdiri jam 5. Tiba-tiba sudah jam 6. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya bersih, nggak terasa waktu begitu cepat berlalu, besti. Mudah-mudahan 1 jam pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja selama 60 menit ini banyak kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, menyinggung perasaan, melukai. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, lebih baik saya minta maaf di Pamekasan daripada mencari Bapak Ibu di surga. Kenapa? Karena ini semuanya masuk surga kelas VVIP semua. Bilanglah Ustaz Somad juga. Ini dia bilang amin aja, bilang Ustadz juga begitu. Mudah-mudahan kita semua bersama di Nurul Jadid, bersama juga nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada pantun terakhir. Minum selasih di atas angkong, terima kasih matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncak dari tausiah bukan pada ceramahnya, tapi pada doa yang akan dibimbing langsung oleh kiai kita. Aminkan doa ini, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, taufik, ridho, inayah, maghfirah kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, mohon maaf.